Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku yang kami muliakan dan kami hormati. Alhamdulillah pada pagi subuh kali ini kita masih bersyukur karena masih diberi umur oleh Allah, sehingga kita bisa menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Yang paling penting kita syukuri juga nikmatnya Allah ialah iman dan takwa yang ada di dalam diri kita. Salawat dan taslim, marilah kita kirimkan salawat kepada Nabiullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang rela meneteskan darahnya, keringatnya demi menegakkan agama Allah. Sehingga sampai sekarang ini kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, terutama menjaga menjaga istiqomahan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, yang kami cintai dan kami hormati. Jadi pada pagi hari ini, bahwa kami kembali untuk memberikan nasihat, begitupun juga diri kami sendiri, bahwa ada 3 pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Dan 3 pesan ini sangat penting bagi kita manusia, terutama kita sebagai umat Islam yang masih hidup sekarang ini. Nah, pesan ini malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sangat penting. Apa itu pesan pertama oleh malaikat? Yaitu isma
ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Hiduplah sesuka kita. Hiduplah, mau ki hidup kaya, mau ki hidup miskin, mau ki hidup apapun di dunia, silakan. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan berpisah atau meninggal. Karena kematian itu adalah termasuk hidayah sebenarnya, sebagai nasihat kepada kita yang masih hidup, ya, agar kita yang masih hidup bisa punya hati, pikiran, sekaligus memikirkan bahwa ternyata dunia ini kita akan tinggalkan, sehingga muncul di dalam hati kita ada namanya kesadaran. Ada namanya kesadaran. Maka dari itulah kematian adalah sebagai nasihat, sebagai petunjuk untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya petunjuk itu adalah supaya kita bisa sadar, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pikir bahwa ternyata saudara-saudara kita yang sudah meninggal, ternyata dia tinggalkan dunia. Maka seperti itulah juga kita yang masih hidup. Maka persiapkanlah diri kita sekarang untuk menghadap kepada Allah. Untuk menghadap kepada Allah. Nah, karena dunia ini adalah tempat di mana ketika kita menanam sebuah padi, misalnya sebuah pohon yang seperti mangga, rambutan, jagung dan segala macam, ketika kita menanam di dunia ini, maka kita akan mendapatkan hasilnya nanti di akhirat. Apa yang harus kita tanam di dunia? Yaitu ibadah, pahala, amalan kebaikan. Karena memang kita, teman-teman, saudaraku dimanapun Anda berada, karena memang kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, yaitu untuk beribadah. Jadi selain melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, selama itu baik, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu termasuk adalah ibadah. Contoh, kita saling tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu antara sesama, itu semua adalah kebaikan, sehingga itu juga termasuk dikategorikan ibadah kepada Allah. Jadi bukan mesti hanya sholat saja yang kita kerjakan lalu dikatakan bahwa itu adalah ibadah. Tapi yang lainnya ada juga ibadah, termasuk melaksanakan zakat, ibadah, puasa, ibadah, naik haji, ibadah, memberi makan kepada orang miskin, tetangga kita, itu adalah kebaikan, itu adalah ibadah. Cuma yang paling pokok di sini adalah
melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktulah kita yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Karena sholat itu adalah kunci surga. Sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci surga. Narek ko belok ki atama di surga na po Allah Ta'ala. Maka laksanakanlah ibadah sholat. Jagalah sholat kita. Karena sholat itu adalah bisa menenangkan hati kita, diri kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada yang kami hormati dan kami cintai, bahwasanya ketika kita mendapatkan yang namanya ujian, musibah, maka di dalam Al-Quran itu, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan melaksanakanlah ibadah sholat. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, ujian dari Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Kalau tidak mampu bersabar, cobalah kita ambil air wudhu lalu melaksanakan sholat. Apakah itu sholat wajib? Apakah itu sholat sunnah? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bahwa tidak dijelaskan bahwa difokuskan sholat ini, tidak. Tapi Allah menjelaskan di situ bahwa bersabarlah dan laksanakanlah sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Itu. Nah, makanya pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada kita, ya, terkhusus umatnya Rasulullah SAW, bahwasanya hiduplah sesukamu, hiduplah sesuka kita. Mau ke hidup tenang, mau ke hidup bahagia, mau ke hidup sengsara, terserah. No problem, ya. Cuma itu kata malaikat, ingat kamu akan mati. Jangan sampai kamu sudah hidup kaya di dunia, hidup punya harta yang banyak, sehingga kamu bisa lupa kepada Allah, sehingga kamu bisa lupa yang namanya kematian. Makanya ada dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada juga alladzi jama'a mala wa addada. Orang-orang yang mengumpulkan harta, hanya mengumpulkan saja, itu terus, sehingga dia lupa kepada Allah, sehingga dia lupa yang namanya kematian. Dia hanya mengumpulkan harta saja, ingin ditahu bahwa berapa hartanya di dunia. Coba kita lihat sekarang, teman-teman, di negara kita sendiri, bahkan ada memamerkan hartanya, ada mencatat berapa kekayaan uangnya, gitu. Mereka tidak tahu bahwa berapa banyak tanggung jawabnya, berapa nanti pertanyaan yang kita harus jawab nanti di dalam kubur, di akhirat nanti. Maka semua itu yang harus kita pikirkan. Kita juga sebagai penuntut ilmu, punya ilmu, mengajar, apapun kita pekerjaan kita, harus juga tahu
pekerjaan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ilmu pun juga kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya pernah Ustaz Hadi Hidayat pernah ditanya bahwa seorang ilmu, dia punya ilmu banyak, ya pasti dia tenang, pasti dia bahagia. Tapi Ustaz Hadi Hidayat yang paling dia takutkan ketika orang berilmu, memiliki kecerdasan, tapi dia memakai ilmunya untuk keburukan. Ya, misalnya punya ilmu ini untuk membodoh-bodohi saudara-saudaranya yang lainnya. Termasuk juga korupsi, mengambil haknya orang lain, itu semua. Itu. Coba teman-teman kita lihat. Banyak orang korupsi punya ilmu, punya jabatan, punya titel bagus. Gitu. Bahkan doktor, bahkan profesor. Gitu. Orang-orang pintar, cerdas. Tapi itu salahnya. Tapi dia mengamalkan ilmunya, kecerdasannya demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga dia bebas mengambil hak-hak orang lain. Bahkan dia membodohi orang lain. Itu. Allah tidak larang kita hidup bahagia. Allah tidak larang hidup kita punya harta yang banyak di dunia. Tapi itu dipesan malaikat, fa innaka mayyitun, maka engkau akan mati. Kita akan meninggal, kita akan lenyap, kita akan tinggalkan dunia ini. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi ini pesan malaikat Jibril alaihissalam sangat penting terhadap kita semuanya. Kita yang masih hidup sekarang, kita memang harus betul-betul banyak-banyak berpikir, banyak-banyak merenungkan hati kita, dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa selalu punya hati yang baik, memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena kematian itu akan menemui kita. Ajal itu akan menemui kita. Aina ma takunu yudrikumul maut fi buruji musyayyada. Aina ma takunu, dimanapun kalian bersembunyi, mau bersembunyi di dalam benteng yang sangat tahan, sangat yang kokoh, mau kita bersembunyi di dalam tembok, mau kita bersembunyi di bawah batu besar, ya. Tapi ketika ajal datang, pasti kita akan mati. Itu. Nah, teman-teman, pernahkah kita dengar kisah umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berpidato terhadap kaumnya di saat itu. Lalu ada seorang laki-laki datang. Mereka tidak ada yang tahu siapakah itu laki-laki yang datang. Siapakah itu datang? Lalu ada salah satu umatnya Nabi Sulaiman selalu dilihat orang itu.
Nah, singkat cerita, ketika orang itu pergi, lalu bertanyalah umatnya ini Nabi Sulaiman yang satu orang, ya, ya Rasulullah, ya Rabbi, ya Allah, siapakah itu yang tadi yang datang, ya Nabi Allah. Lalu Nabi Sulaiman menjawab, itu adalah malaikat al-maut yang mencabut nyawa. Nah, lalu muncullah pikiran orang ini, umatnya ini Nabi Sulaiman, tapi saya selalu lihat ya Nabi Allah. Nah, jangan sampai saya ambil ini, mungkin jangan sampai saya anuku. Nah, lalu disitulah umatnya Nabi Sulaiman berkata kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, tolonglah aku, tolonglah kami. Engkau kan bisa mampu punya mukjizat, bisa naik kendaraan seperti awan. Tapi tolonglah sampaikan ke awan itu, bantulah kami, bawalah kami di mana saya mau. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan awan itu, wahai awan, ini sahabatku, ini umatku, bawalah dia di mana dia mau. Lalu dibawalah umatnya ini Nabi Sulaiman, sini ke sana, pokoknya pas turun dari awan itu, maka disitulah malaikat mencabut nyawa yang menunggu. Apa yang harus kita ambil hikmah dalam kisah ini? Berarti dimanapun kita sembunyi, dimanapun kita berada, kalau ajal sudah datang, maka kita akan mati. Maka itulah sebabnya malaikat Jibril menyampaikan kepada kita, isma ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu ya Rasulullah, hiduplah sesukamu di dunia ini, tapi ingat kematian akan menjemput kita, menunggu kita. Pesan yang kedua adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cintailah siapa yang kamu suka. Cintailah apa yang kamu suka di dunia. Kita cinta kepada saudara, kita cinta kepada istri, kita cinta kepada anak, kita cinta kepada kedua orang tua, kerabat, dan segala macam. Cinta terhadap harta. Fa innaka mafarikuhu, maka kamu akan berpisah dengannya. Gitu. Kamu akan berpisah dengannya. Kita punya harta banyak. Ketika kita mati, otomatis kita berpisah dengan harta itu. Tapi ada harta yang bisa menemani kita terus, walaupun kita sudah mati, yaitu berbuat baiklah, bersedekah, berzakat. Itu. Buatlah bangunan dari harta kita yang kita miliki yang bermanfaat kepada umat Islam. Gitu. Contohnya masjid, contohnya sekolah, ya, itu semua bermanfaat. Maka harta kita selalu menemani kita, teman-teman. Itu. Tetapi ini adalah ketika kita tidak memanfaatkan harta kita sebelum kita meninggal, maka kita berpisah dengan harta kita itu. Termasuk juga istri kita akan berpisah. Tidak ada suami istri meninggal istrinya, dia juga mau masuk juga di alam lihat, ya, dia di alam lahat, di alam kubur. Tidak ada. Gitu. Tidak ada yang mau. Pasti kita berpisah. Kemudian yang ketiga,
wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bihi. Berbuat baik, berbuatlah sesukamu. Mau ki berbuat jelek, mau ki berbuat kebaikan, terserah. Fa innaka majaziyun bihi. Tapi ingat, engkau akan diberi balasan. Artinya ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Mau kita berbuat mencuri di dunia, mengambil haknya orang, saudara kita yang bukan hak kita, itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Maka 3 pesan malaikat Jibril alaihissalam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus kepada kita, maka mudahan kita bisa menyadari semua dan istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hebatnya ketika kita punya ilmu, saling berbagi, saling menasihati, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena memang di dalam Al-Quran, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihatilah dalam kebaikan yang benar, dan begitu pun juga saling menasihati dalam kesabaran. Jadi bukan mesti hanya seorang ustazah yang menyampaikan kebaikan, tapi biarpun kita orang biasa, tapi kalau ada kebaikan yang masuk akal baik kepada kita sendiri maupun kepada orang lain, maka sampaikanlah. Jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada orang itu gara-gara itulah penyebabnya sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama diri kami sendiri. Jadi teman-teman yang menonton live kami ini, apabila kalian suka pokoknya apapun, jangan lupa dibantu share dan jangan lupa juga bantu di subscribe dan like. Insya Allah saya selalu berbuat konten, berbuat video yang mesti yang bermanfaat kepada kita semua ya. Terutama juga tentang kebaikan atau kajian, karena saya juga biasa kalau ada kegiatan seperti kajian Islam, kami juga bisa live orang itu yang misalnya ada ustaz, saya bisa selalu live itu insya Allah. Karena memang saya berbuat buat konten ini, channel ini hanya memang kebaikan, hanya memang untuk bermanfaat kepada sesama gitu. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, kalau kita ingin juga buat channel, baik itu Facebook, YouTube atau TikTok, boleh. Tapi itu ingat, buatlah konten yang baik, buatlah konten yang bisa diambil orang lain, artinya yang bermanfaatlah dalam kebaikan itu, ya, maka silahkan kita berbuat konten gitu. Karena kita memang ini berada di zaman modern ya, jadi makanya kita berbuat baik atau menyampaikan sesuatu yang kebaikan lewat sosmed boleh, itu tidak ada bagus, tidak apa-apa. Karena sekarang kita ini memang betul-betul ya banyak ujian di dunia ini gitu. Ya baiklah teman-teman dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah menonton live kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila masih ada ucapan kami ya belum dipahami. Boleh kita berkomentar, bertanya
ya, atau bisa dilihat video ini, live ini untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan. Ya, tentunya ambillah yang baik, buanglah apabila ada ucapan saya yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Gitu. Makanya itu ambillah kebaikan, buanglah keburukan itu, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.